Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Di video kali ini, saya mau membagikan resep membuat kue tradisional yang super enak banget. Ini kue Bugis ubi jalar ataupun yang sekarang sering disebut kue Bugis mandi. Resep kue Bugis kali ini hasilnya bikin kenyal, tidak alot walaupun sudah dingin. Penasaran kan gimana cara saya buatnya? Yuk langsung aja kita ke bahan-bahan dan ke cara pembuatan. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Kalau udah, terima kasih. Langkah pertama, di sini kita akan membuat unti kelapa gula merahnya terlebih dahulu. Masukkan 300 gram kelapa parut putihnya aja ke dalam kuali ataupun ke dalam teflon. Kemudian masukkan juga 225 gram gula merah. Ini saya menggunakan gula aren supaya rasa unti kelapanya enak dibandingkan gula merah biasa. Kemudian masukkan 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam dapur. Saya menggunakan garam halus biasa ya. Masukkan juga 2 lembar daun pandan supaya unti kelapanya harum. Yang terakhir kita masukkan 150 ml air mineral biasa. Kemudian kita hidupkan kompor menggunakan api kecil saja untuk memasak unti kelapanya. Unti kelapanya ini kita masak sampai benar-benar matang ya. Memasak unti kelapanya harus terus sambil diaduk-aduk ya, supaya bagian bawahnya tidak gosong. Terus aja kita aduk sampai airnya menyusut. Nah, ini air dari unti kelapanya udah menyusut. Nah, ini udah matang. Udah langsung bisa kita matikan, didinginkan sebelum digunakan. Kemudian kita siapkan 300 gram ubi kuning rebus. Ini ubi kuningnya mau saya haluskan terlebih dahulu ya, karena di sini kita akan membuat kue Bugis ubi jalar, jadi kita butuhkan ubi jalar yang sudah dihaluskan. Nah, ini ubi jalarnya udah dihaluskan. Ubi jalar yang sudah dihaluskan ataupun udah dilumatkan kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan satu wadah besar. Kita masukkan 300 gram tepung ketan putih. Ini tepung ketannya tadi sudah diayak ya sebelumnya. Kemudian kita masukkan juga ubi jalar yang sudah dihaluskan. Jadi di sini kita gunakan 300 gram ubi jalar dan kita gunakan juga 300 gram tepung ketan putih. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam. Tambahkan juga 250 ml air secara bertahap ke dalam adonan tepung ketannya. Sambil adonannya diaduk-aduk menggunakan spatula seperti ini ya. Sambil diaduk-aduk aja. Aduknya pelan-pelan aja supaya tepungnya tidak tumpah-tumpah. Sambil ditambahkan air sedikit demi sedikit ya, sambil diaduk. Nah, ini karena sudah mulai susah mengaduk menggunakan spatula, saya mau adon menggunakan tangan aja ya. Ini tangan saya tadi udah cuci tangan, udah bersih. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata, tepung sama ubi jalarnya. Kemudian ambil sedikit adonan, kita pulung seperti ini. Kalau udah bisa dipulung, sudah nggak ada yang pecah-pecah, berarti sudah bisa digunakan ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini berarti udah bagus adonannya. Nah, di sini saya sudah siapkan unti kelapanya juga. Unti kelapanya udah saya bulet-buletin. Untuk takarannya sesuai selera teman-teman aja ya. Supaya besar kue bugisnya sama, saya menggunakan takaran seperti ini ya. Kalau nggak ada cetakan seperti ini, bisa langsung diambil aja sedikit adonan, kemudian dipulung seperti ini ya. Lalu dibuat lubang tengahnya seperti ini untuk isian unti kelapanya. Nah, seperti ini ya. Kemudian ditutupkan seperti ini sambil dicubit-cubit, kemudian dipulung lagi.
Dipulung sampai bagian permukaan luarnya halus, tidak ada yang terbuka supaya ketika dikukus unti kelapanya tidak pecah ataupun tidak keluar ya. Nah, ini udah cukup sampai seperti ini. Kemudian di sini saya beri alas daun pandan. Boleh juga menggunakan daun pisang ya. Karena di tempat saya nggak ada daun pisang kalau tidak dipesan dulu ataupun tidak pergi ke pasar. Jadi saya menggunakan daun pandan aja karena daun pandan yang ada di rumah. Nah, ini kita lanjut, kita bulat-buletin dan diberi isian sampai semua adonannya selesai. Nah, ini saya udah dapat beberapa bulatan, saya akan kukus terlebih dahulu. Nah, ini kita siapkan kukusan. Kukusannya sebelumnya udah saya panaskan sekitar 10 menit. Bagian tutup kukusannya kita alasi menggunakan kain serbet ataupun kain bersih ya, supaya tidak ada air yang menetes dari tutup kukusannya ya. Nah, ini kita masukkan adonan kue bugisnya ke dalam kukusan. Adonan kue bugis ini kita kukus selama kurang lebih 20 menit ataupun sampai matang menggunakan api sedang. Nah, ini setelah 20 menit kue bugisnya udah mateng. Tuh cantik ya, tidak ada yang keriput. Langsung aja saya akan angkat satu persatu. Nah, kemudian saya akan lanjut mengukus adonan bugis selanjutnya sampai selesai. Sambil menunggu adonan kue bugisnya dikukus sampai selesai, di sini kita akan membuat bahan kuah santannya. Masukkan 130 ml santan kental instan. Saya menggunakan santan kental yang kemasan 65 ml. Boleh juga menggunakan santan dari kelapa asli, diambil kentalnya saja ya. Kemudian tambahkan 500 ml air putih. Tambahkan 1 sendok teh gula dan 1 sendok teh garam. Pada bagian memasukkan 1 sendok teh garam tidak terekam. Saya minta maaf banget ya. Kemudian masukkan 20 gram tepung beras yang diberi sedikit air dan dilarutkan seperti ini ya. Masukkan juga 1 lembar daun pandan yang disimpul seperti ini. Kemudian kuah santannya ini kita masak menggunakan api kecil. Kuah santannya ini harus terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Dan supaya tidak ada tepung yang mengendap di bawah karena kita menggunakan tepung beras ya. Nah, kita masak sampai benar-benar mengental seperti ini ya. Nah, ini udah mengental, tinggal tunggu matang. Nah, ini kuah santannya sudah matang, udah bisa diangkat. Nah, ini ya teman-teman, hasil kue bugis yang kita buat tadi. Hasilnya cantik-cantik ya. Kalau buat jualan, teman-teman bisa taruh di cup seperti ini ya. Nah, ini udah ditaruh di cup seperti ini. Langsung aja kita siram menggunakan kuah santannya. Langsung aja kuah santannya kita siramkan ke dalam kue bugisnya. Tuh, kue bugis mandinya udah selesai. Udah siap dinikmati ya. Nah, ini saya ambil satu kue bugis yang belum disiram menggunakan kuah santannya. Saya akan tunjukkan ke teman-teman teksturnya. Ini teksturnya benar-benar kenyal banget, lembut banget dan tidak alot. Tuh bagian unti kelapanya juga benar-benar cantik ya. Dan ini tuh rasanya enak banget. Ini saya mau cobain ya, bismillahirrohmanirrohim. Benar-benar enak banget ya. Ini saya juga mau cobain
kue bugis mandi yang udah disiram pakai santannya. Tekstur kue bugisnya ini benar-benar kenyal banget ya. Dia tidak alot, rasa dari ubi jalarnya juga kerasa banget, lebih enak. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar enak banget ya, gurih dari santannya itu enak banget, manis dari unti kelapanya juga enak banget karena menggunakan gula aren. Menggunakan gula aren itu lebih enak ya dibandingkan gula merah biasa. Oke teman-teman wajib cobain ya resep kue bugis mandi kali ini. Rasanya benar-benar enak, cara buatnya juga gampang banget. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.